Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana kalau ada guru ngaji yang selalu merendahkan murid dan bersikap sombong? Bagaimana? Ya beliau, ya gini. Ya, manusia itu tidak sempurna. Ada guru yang memang ngajar tapi nggak pakai ilmu mengajar gitu. Kan kalau kita jadi guru, nah guru itu yang harus dominan pada dirinya motivator, itu guru. Jangan merendahkan murid, jangan menistakan murid, jangan membuli murid. Itu ciri khas dari seorang guru. Guru itu selalu memotivasi. Bahkan ketika anak-anaknya nakal, membangkang, guru akan mengatakan, anak-anakku sayang, Bapak yakin dari kelas ini nanti satu saat di antara kalian ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi ulama, ada yang jadi ilmuwan. Bapak yakin kalian akan jadi orang-orang hebat nanti. Padahal itu kelas pang bangor-bangorna, pang nakal-nakalnya, pang berontak-berontaknya sasakola itu. Tapi guru yang hebat akan selalu memberikan kalimat-kalimat yang bersifat doa yang positif. Guru orang tua kan harus begitu. Ya jadi tidak semua guru ngaji itu memang cara mengajarnya benar. Makanya saudara-saudaraku tercinta, kenapa di Percikan Iman salah satu programnya itu kita mengadakan training untuk para guru ngaji. Kita ada program itu. Karena begini, niat mengajarnya sudah bagus. Tapi belum tentu cara mengajarnya benar. Niatnya bagus, tapi belum tentu cara mengajarnya benar. Karena cara mengajar itu ada ilmu khusus. Ya, ilmu khusus gitu. Ada orang yang ngajinya bagus. Keinginan mengajarnya ada. Ternyata ilmu mengajarnya dia harus ditingkatkan lagi ilmu mengajarnya. Makanya kami di Percikan Iman di antara programnya adalah mengadakan pelatihan untuk guru-guru ngaji. Walau bagaimanapun beliau itu orang-orang yang sangat berjasa melahirkan generasi soleh. Kebayang nggak? Tidak mungkin generasi kita ini mengenal Al-Quran, mencintai Al-Quran, bisa membaca Al-Quran tanpa kehadiran guru. Nah, karena itu saya suka bilang, teman-teman, di kita di Percikan Iman itu ada kegiatan-kegiatan. Jadi kita saling bersinergi. Kita menerima titipan zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu menjadi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Karena kan untuk mentraining guru ngaji beberapa malam, ya itu kan membutuhkan biaya. Ya nggak? Ada yang jadi luar kota, perlu kita biayai untuk trainingnya sendiri. Makanya saya suka bilang, yuk kita bareng-bareng ada zakat, infak, sedekah. Anda bisa titipkan ke Yayasan Percikan Iman. Percikan Iman, kita punya tagline Percikan Iman Sedekahku. Nah, tujuannya apa? Dari situ ada satu bagian namanya Ibnu Sabil dan Sabilillah. Ibnu Sabil dan Sabilillah itu pos bisa untuk pembinaan para guru ngaji, di training, diberi wawasan, supaya apa yang Anda alami tidak terjadi. Ya, ada orang, saya yakin beliau niatnya baik. Jadi guru ngaji yang Anda ceritakan suka menghina murid, ya, mungkin niat beliau supaya murid itu bangkit. Tapi kan karena nggak ada ilmunya, akhirnya yang keluar seperti itu. Mungkin beliau tidak bermaksud sombong, tapi ingin menunjukkan pada muridnya bahwa kamu kudu bisa seperti Bapak bisa nih. Nah, tapi kan
niat yang bagus menjadi tidak elok ketika caranya itu salah gitu. Nah, makanya kita bersinergi saja teman-teman sekalian, ya. Saya yakin beliau tidak bermaksud menghinakan murid, tidak bermaksud sombong. Ya, tapi caranya. Kadang-kadang orang itu baik, tapi kadang caranya, ya. Seperti kita lah sebagai orang tua. Kadang-kadang niat kita baik ke anak, tapi caranya salah. Gitu loh, ya. Nyuruh belajar, tapi caranya salah gitu. Niat kita baik, jadi ingat loh, niat baik saja nggak cukup. Niat baik itu harus dibarengi dengan cara yang benar. Nah, ngajar itu baik, niat menyebarkan ilmu itu baik, tapi cara menyampaikan ilmu kudu benar. Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya, benar nggak sih? Nah, itulah. Jadi kalau saya sih tidak berpikir negatif terhadap guru ngaji yang Anda hadapi. Beliau maksudnya memberikan contoh, memotivasi, tapi cara beliau salah. Memotivasi tapi jadi ngahina gitu. Podo kamu mah diajarin bisa-bisa. Nah, maksudnya supaya si guru, si murid itu belajar terus. Tapi ada kalimat bodoh kamu mah. Nah, kata-kata bodoh kamu mah. Nah, itu yang kemudian dirasa menghina kan gitu loh. Nah, coba dengerin nih bacaan Bapak nih. Bacaan Ustadz nih, dengerin nih. Terus Anda dianggap sombong kan gitu. Padahal mungkin beliau ingin memberi contoh, ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ya. Yuk kita semua berpikir positif. Kita berkolaborasi, kita bersinergi. Tidak ada suatu yang bisa kita lakukan sendirian, ya. Semuanya harus berkolaborasi, ya.